Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, dan sore. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam usaha dimanapun Anda berada. Awali hari Anda dengan sarapan. Kali ini saya mau bercerita tentang BMW 318i saya ya. BMW ini kemarin pas saya dapatkan itu kondisinya itu ada minus-minus yang sudah saya benahi ya, yaitu keropos dan apa itu namanya, pernya nggak bisa mentol. Jadi dia itu keras, sudah saya benahi, sudah saya tinggikan, sudah kembali normal, walaupun masih ceper, tapi itu sudah lebih baik daripada sebelumnya yang sampai gasruk gitu. Ini tadi ada calon pembeli ya, tanya-tanya tentang mobil saya, katanya lihat dari YouTube saya. Dia itu tanya minusnya apa, PR-nya apa aja. Saya jawab itu no minus ya, memang sudah saya perbaiki semua, kondisinya bagus, baik. Tapi ternyata pagi-pagi saya mau manasin mobil, ternyata ini ada rembesan sedikit ya di bawah. Ini mau tak bawa ke bengkel. Saya tanyakan ini rembesannya dari apa? Dari oli mesin, oli rem, power steering, apa dari oli persneleng, apa oli yang lainnya, oli apalah pokoknya. Nanti saya videokan kalau ke bengkel nanti. Jadi itu nanti biar ketemu penyakitnya. Kalau nanti penyakitnya ketemu, saya akan benahi. Nanti biar calon pembelinya itu apa ya, bisa bener-bener puas lihat kondisi mobil saya. Nanti kalau ternyata waktunya nggak nyandak, bengkelnya nggak bisa karena penuh, customernya umpamanya ada pelanggan yang penuh, saya kasih kompensasi atau kasih keringanan harga. Nanti saya diskon lah intinya. Kalau harga sekian itu kondisi mesinnya ini rembes kayak gini, tapi kalau posisi sudah mesin sudah diberesin, PR-nya sudah diberesin, rembesnya sudah beresin, nanti harganya sekian gitu. Nanti pokoknya itu saya pengennya itu pembeli itu nggak ada masalah, pembeli itu puas, nggak ada komplain, itu aja. Nanti kita perlihatkan ya, ada rembesnya sedikit. Kita ini lagi berada di dalam mobilnya ya, ini BMW. Ini masih ada airnya ya, kalau pagi kalau dipanasi masih bagus, berarti mesinnya ini masih sehat. Ini ada bekas rembesan oli ya, ini rembesan oli sama bercampur dengan air AC ya mungkin ya, kayak gini. Nanti kalau di bengkel bisa kelihatan, saya lihat, soalnya mobilnya kan ceper, tidak bisa dilihat kalau di rumah. Nanti kalau di bengkel nanti tak berlihat ke itu aja. Udah, nanti disambung lagi. Ini perjalanan menuju ke bengkel langganan ya. Semoga nanti ketemu penyakitnya, apa penyakitnya yang perlu diperbaiki, dan nanti akan saya perlihatkan kondisinya bagaimana keadaan olinya, di mana sumber-sumbernya olinya itu menetes. Nah, terus di sana kan nanti ada tempat kolong ya, untuk bisa lihat di kolong mobil bawah ini. Karena untuk di rumah itu nggak bisa, mobilnya ini ceper, jadinya nanti kita lihat ke sana aja biar jelas.
Gitu aja teman-teman, nanti dilanjut. Ini di perjalanan, ini sudah nyampe bengkelnya dan kita akan ketemu dengan teknisinya ya, nanti biar dijelasin kondisinya kayak gimana. Kita turun dulu. Aduh, mobil keren-keren sudah masuk bengkel. Di sini banyak mobil ya yang diperbaiki. Pemilik bengkelnya baru pergi ya, katanya mau mengambil mobil yang sedang mogok. Ini di bengkel Laksana Motor Kudus. Kita tunggu aja di ruang tunggu sambil nunggu teknisi dan bosnya datang. Kita duduk di sini dulu. Itu loh sing karter nih gitu. Pundi, Pak? Niki. Yang video niki lho. Sing bocor niku teng judingi panjenengan, Pak. Ben Tapi ini kan masih merata gitu. Oke. Niki bisa dari power steering ini. Oke. Power steeringnya tapi tidak terlalu netes banget tuh. Oke. Ini tok. Enggak kenceng, rembesan. Oh, rembesan. Ya rembesan aja enggak Rembesan bocor. aja ndak bocor ya. Iya. Nggih. Terus yang niki rembesan sange putih, Pak. Sama karter. Oh, filter. Filter niku bagian putih, Pak. Niki panci oli niki lho. Oh, oli niku. Iya. Dan tidak kenceng ngoten. Oh, ngoten. Niku wonten oli niku enggak, Pak Carter niku wonten oline. Ya memang tempatnya tampungannya oli kan teng karter. Oli mesin niku maksudnya, Pak. Nggih. Oh, ngoten. Carter oli mesin. Berarti napa nih, Pak? Sile napa kurang rapat napa pripun? Silnya. Nggih sudah. Silnya sudah minta ganti. Sudah memang Oh. upaya ya. Nggih mangke tak kirim ke tiange, Pak, niki videone. Ini dari tap-tapan Tap-tapan kurang kenceng. kenceng. Kurang ringnya ya Nggih. niki. Niku digencengi saged, Pak, digencengi sekejap mangke. Nggih mengke ketan ya. Nggih. Oh, ngoten. Nggih niku sarasan, Pak. Kita perkiraan biaya pinten, Pak? Mau ngoten niku sil ngoten niku. Kurang dari 1. Nggih. Cuma Oh, ini kan ngoten. kudu mandap balekan. Pripun? Prosesnya yang sulit. Oh, prosesnya sulit, nggih. Kowe Kan ini harus turun ini. berarti balekan. jasane lah ingkang yang lebih mahal. jasanya yang mahal. Nggih, Ini makanya kan kula ini kan turun enggak bisa keluar kan. sing pundi, Pak? Ini kartu ini kan kalau Oh, turun pun turun. enggak bisa keluar. Oh, harus, nggih. harus ngelepas ini. Nggih, lepas itu. Balekan Wah, ini. heeh. Sayapan. Kados Verosa ndek iki, Pak, rada bongkar. Nganu kathah niki. Kata niki malah. Nggih. Ini malah pangkon Nggih. mesin barang kan harus turun. Nah, ngeten iki kan videone kula kirim ke pihak ben ngertos kondisi mesine. Tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Umpami luar kota keadaan ngeten iki sakit ya, Pak? Masih enggak. Oh, masih sakit. Bebek kuwatir nek luar kota niku mangke nek wonten napa-napa teng dalan. Nggih, Pak. Cekap. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Sudah selesai cek mesinnya ya, ada rembesan tadi di sekitar karter. Nanti pembelinya tak kasih tahu enaknya itu di servis sekalian apa servis dibawa pulang, maksudnya dibawa pulang aja servis di tempatnya apa gitu ya, terserah nantilah pokoknya. Udah, makasih. Oke. Tadi sudah cek mesin ya di bengkel motor Kudus Laksana Motor. Ternyata itu ada rembesan di baut tap oli ya, bautnya itu kurang kenceng. Terus ada rembesan di karter tempat penampungan oli. Itu sil-silnya itu minta ganti lah, sil-silnya itu minta ganti. Nah, biayanya itu di bawah 1 juta. Tapi yang mahal itu katanya biaya bongkarnya, karena mesinnya itu apa kok mesinnya bagian kaki-kaki
bagian kaki-kaki itu bongkarnya itu agak rumit gitu ceritanya gitu. Dari ownernya bengkel tadi, teknisinya, ownernya bengkel tadi ya. Jadi untuk masalah mesin semuanya aman. Rembesan itu wajar, maklum itu mobil tua ya, faktor usia itu karena ya, jadinya itu ada faktor usia, jadinya itu ada rembesan-rembesan dari sil-sil di karter itu yang sudah minta ganti atau sudah getas itu silnya, maklum faktor usia. Nah itu nanti pembeli ya juga tak kasih tahu kondisinya kayak gitu apa adanya. Jika ia mau di servis sendiri di rumahnya ya monggo. Jikalau nanti minta saya yang nyervis ke ya juga nggak apa-apa. Pengen tahunya langsung, wah aku mas langsung aja pokoknya aku beres, mobil bagus, siap gas, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau mau diservis sendiri biar mantep juga nggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu minusnya mobil ini. Dan itu tadi ada rembesan itu ya barusan tadi ya. Biasanya itu nggak ada rembes, itu barusan tadi pagi ya saya mengetahuinya. Jadinya itu saya semaksimal mungkin lah berusaha sebaik-baik mungkin agar itu pembeli gak kecewa. Apalagi kalau pembeli orang jauh ya, jauh-jauh dari luar kota pengen lihat barang, ternyata gak sesuai dengan kenyataan, gak sesuai dengan harapan maksudnya. Akhirnya meluangkan waktu, meluangkan ongkos bensin, meluangkan tenaga, akhirnya kecewa kan, nggak enak. Aku sendiri juga pernah bahkan sering lah ngalami kayak gitu. Mau beli mobil setiap ditanya cek lokasi, barangnya orisinil, barangnya mulus, tapi ternyata malah gitu, unitnya sudah repaint. Ya kalau repaintnya bagus nggak masalah, repaintnya itu ya Allah pada kena cat semua, itu bagian mesin-mesin, bagian karet-karet pintu, catnya juga catnya cat kasar, bukan cat yang halus. Banyak yang bledos dempulnya kayak gitu, bilangnya istimewa. Ya terus terang aja, minus-minusnya dikasih tahu biar yang jauh itu gak kecewa gitu. Kalau deket sih gak masalah, jauh-jauh pernah saya itu jauh, bahkan jauh sekali. Ternyata barangnya mengecewakan. Fotonya sih bagus, mungkin diedit apa gimana ya, fotonya mulus fotonya, tapi barangnya sangat mengecewakan lah. Itu buat saya juga buat pelajaran agar sampai nanti kalau orang yang mau beli mobil saya itu kecewa kayak gitu, saya nggak mau. Yang penting saya modalnya itu jujur, terserah mau untung berapapun saya terima. Yang penting itu saya berusaha jujur itu nyaman, jujur itu baik, jujur itu bagus. Itu menurut saya. Udah, ini sudah mau nyampe rumah ya teman-teman, nanti disambung lagi. Ini sementara yang mau beli ini OTW ya dari perjalanan. Katanya ini dari Pekalongan, rumahnya itu Jawa Timur, tapi dia lagi ada acara di Pekalongan dan ke Jawa Timur itu di mana ya nggak tahu. Melewati Kudus mau mampir lihat mobilnya. Ini menunggu orangnya, tak bersihin dulu mobilnya. Sambil nunggu orangnya datang, akhirnya mobil BMW-nya ter-DP ya teman-teman. Tadi ter-DP dan katanya mau diambil Senin ya, berarti Senin ini hari Jumat, Kamis ya, ini Jumat, Sabtu, Minggu, kurang 4 harian ya mau diambil. Soalnya orangnya itu sebenarnya mau langsung diambil, cuman dia itu nggak bawa temen, jadinya hari Senin. Dan orangnya akan kembali lagi hari Senin, padahal rumahnya jauh ya, Jawa Timur ya.
Ini tadi orangnya sudah tak kasih tahu minusnya apa aja. Barangnya begini udah tahu. Ada rembesan sudah tahu. Jadi nyaman, enak, saya pun lega, dia pun juga nyaman. Karena apa? Karena saling percaya itu. Yang penting itu saling percaya. Karena saling percaya itu kuncinya adalah jujur. Orang nggak jujur itu ya sulit ya dipercaya gitu. Dia tahu ini minusnya, ini dia memaklumi karena usianya mobil sudah tua. Dia tahu juga bahwa perbaikannya itu habisnya itu sekian. Tadi kan sudah tak video kan ya, ada rembesan, habisnya di bawah 1 juta. Dia tahu. Makasih teman-teman, nanti disambung lagi selanjutnya. Oke. Ternyata ada kendala ya teman-teman. Tadi setelah mobil dibayar dan dibawa pergi, ternyata ada timbul masalah. Roda sebelah kiri itu ada bunyi-bunyian yang aneh-aneh ya. Padahal selama tak pakai itu tidak ada suara aneh-aneh. Nah ini mobilnya tak bawa ke bengkel. Ini posisi saya di bengkel. Orangnya langsung nelpon saya, langsung tak antar ke bengkel langganan saya. Ini mau dicek dan pembeli saya sama owner bengkel Laksana Motor tadi ngecek mobilnya ya, test drive. Ada apa? Kenapa kok ada suara yang aneh-aneh ya di sekitar roda sebelah kiri? Padahal kemarin tidak ada apa-apa. Gitu teman-teman. Ini posisi saya nunggu di bengkel, sedangkan orangnya pergi sama pemilik bengkelnya mencoba mobilnya. Ini nanti kelanjutnya gimana? Kok ternyata nanti ada permasalahan, saya siap, ibaratnya walaupun yang namanya mobil bekas itu tak pakai aku tidak masalah, tak pakai aku berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak masalah. Tapi kalau ternyata setelah itu dipakai pembeli ada masalah, ya yang namanya mobil usia tua ya, umurnya sudah 28 tahun, hampir 30 tahun, ya gitu resikonya. Saya tetap bertanggung jawab, nanti kalau ada apa-apa tetap saya mau membantu lah intinya. Setelah tadi ke bengkel, mobilnya pihak bengkel bilang itu bukan kampas remnya ya. Kampas remnya emang indikator nyala, tapi kampas remnya dilihat itu masih bagus. Terus dicek lagi, dibuat jalan, diteliti, ternyata itu ada gesekan roda di spekbor atas, di spekbor yang dalam, di plastiknya itu ban kegesek. Itu kan tadi kan mungkin masnya itu naik ke minimarket, jalannya agak nanjak. Nah, ternyata itu ada gesekan itu plastik yang di dalam rongga ke spekbor itu turun. Nah, akhirnya gesek terus, bunyi terus, akhirnya kayak gitu. Nah, setelah itu ternyata juga itu pernya itu kayaknya agak turun ya. Kemarin pas tak tinggiin itu kan 1 jari, itu ternyata nggak ada 1 jari, berarti pernya itu turun. Pihak bengkelnya bilang itu mungkin suspensinya, itu pernya itu pernah
apa itu namanya, diolor. Kan ada per yang dipres biar ceper, ada yang diolor dinaikkan biar tinggi gitu loh maksudnya. Nah, per yang pernah diolor itu kekuatan untuk apa namanya itu tinggi terus, apa stabil terus itu nggak bisa. Lama-lama itu dia menurun, akhirnya malah tambah kembali ke semula, ceper lagi gitu. Kalau pernya itu sudah nggak bagus. Mungkin kemarin saya pas ke bengkel per, kan bengkel pernya kan habis 300-an itu. Mungkin yang keempat rodanya, yang ketiga rodanya itu bagus, yang satu aja pernya itu dilalah itu nggak terlalu bagus. Saya nggak menyalahkan pihak bengkel, karena bengkel ya itu ya murah ya bengkelnya itu. Cuman yang namanya per kayak gitu kan dia juga nggak tahu kualitasnya ini gimana, itu bekas mobil apa, dia kan nggak tahu. Cuman dia tahunya kan itu ukurannya pas buat mobil ini dipasang gitu aja. Nah, kualitasnya pernya ini gimana kan saya juga nggak tahu. Nah, mungkin itu sudah apa itu pernya sudah nggak bagus. Akhirnya itu semakin lama itu semakin menurun karena kebebanan bodi mobil atau gidong mesin ya di depan situ. Akhirnya itu turun, akhirnya itu yang asalnya satu jari itu kembali turun lagi sedikit. Lah itu akhirnya kegesek. Ada plastik dan roda ban itu bergesekan, akhirnya ada bunyian itu. Ternyata suaranya timbul dari situ. Setelah saya merembukan sama pihak pembeli mobil saya itu tadi, saya kan bilang gini, Mas, umpama ini kampas remnya, kan saya bilang no minus, ada rembesnya aja gitu dok. Tapi kok umpama kampas remnya ternyata bermasalah, saya siap membantu, maksudnya membantu membiayai juga kalau emang kampas remnya. Saya itu ibaratnya gini, saya bukan cari untung aja, saya itu cari berkah. Saya yakin orang jujur ketemu orang jujur, orang baik ketemu orang baik ya, orang bagus ketemu orang bagus. Kalau orang curang ya ketemu orang curang. Saya berusaha semaksimal mungkin agar pembeli saya itu puas, pembeli saya itu memaklumi keadaan mobilnya yang usianya itu 28 tahun. Saya pakai kemana-mana kemarin nggak apa-apa. Saya pakai di luar kota, saya pakai ke kota-kota, keliling-keliling lewat jalan yang berlubang. Di video saya di YouTube ada kemarin pas ke bengkel yang ngerjain keroposnya itu, kan lewat jalan-jalan kampung, jalannya kan jelek, lewat situ nggak masalah, nggak ada suara-suara, pantulannya masih baik, mentolnya itu nggak masalah. Lah tak pakai kemana-mana nggak masalah, tapi setelah laku dibeli orang ada masalah, saya juga nggak tahu. Yang namanya manusia kan, saya berusaha, saya perbaiki. Asalnya ceper mobilnya saya tinggiin, ada keroposnya saya tambal, ada minus-minusnya saya perbaiki. Setelah dipakai pembeli ternyata yang tadinya ceper saya normalkan, ternyata balik lagi ke ceper lagi, ya itu di luar kehendak saya, apa di luar pengetahuan saya atau di luar kemampuan saya gitu. Tapi seandainya pun pihak pembeli itu wah ini nggak jadi, tak balikin aja ya, saya juga siap, nggak masalah. Yang penting itu sama-sama enak, sama-sama puas gitu. Yang penting saya sudah cerita apa adanya, minusnya apa adanya. Kalau dibalikin ya ada kompensasinya, ada potongannya. Terus terang aja, kemarin-kemarin tuh yang nanya itu banyak, yang kepengen tuh banyak, yang saya tolak juga banyak setelah di DP, ya kan gitu. Bukan masalah saya gimana ya, cuman aturannya bisnis emang gitu, nggak masalah kalau dibalikin juga. Saya bertanggung jawab. Gitulah teman-teman. Saya yakin kalau jual beli memegang kejujuran itu pasti akan ketemu orang yang jujur, memegang kebaikan baik sama semua orang itu pasti juga ketemu sama orang yang baik. Dan juga kalau kita curang sama orang ya bakal dicurangi orang, begitu seterusnya. Nah, pokoknya intinya gitu aja. Pengalaman saya ini saya bagi, saya bagikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan pelajaran bagi saya dan semuanya, agar kejadian-kejadian kayak gini itu tadi bisa buat contoh atau pelajaran gitu aja.
Sudah, terima kasih. Ini pembeli saya tadi juga masih tak telepon. Ini sudah sampai Demak. Ini lokasinya, rumahnya di Jawa Timur. Saya pantau. Saya juga bilang nanti kalau sampai rumah tolong kabari Pak. Saya juga bilang gitu. Rasanya itu nyaman, enak. Nyari temen, nyari persaudaraan. Saya bukan hanya jual beli aja, kalau bisa juga nyari teman, nyari saudara. Setelah beli di saya masih berlanjut hubungannya, masih berteman kan gitu. Nyarinya kan nyari saudara gitu, teman-teman. Sudah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.